Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul Adzim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Diucapkan terima kasih kepada Saudara Rahmat. Acara yang selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Suyadi MPDI selaku Kaprodi Magister Pendidikan Agama Islam. Kepadanya kami mohon dan kami persilahkan. Suara saya terdengar ya, Mbak Gustia? Terdengar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terdengar, Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Yang kami hormati jajaran pengurus di Fakultas Agama Islam. Juga yang kami hormati Pak Sekpodi, Pak Dr. Muhammad Lailan Arkom, Bapak Ibu dosen MPAI, serta segenap mahasiswa MPAI yang berbahagia, wabil khusus kepada Mas Jailani dan Mas Muslihat Mojo yang hari ini akan merepresentasikan karya-karyanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertatap maya untuk kegiatan yang mungkin ini baru di MPAI. Banyak kegiatan HMPS tapi yang memamerkan kekuatannya ini baru ya. Jadi pamerannya ini baru ini. Tapi kalau kegiatan yang lain sudah sering. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan yang berbahagia, kami sangat mengapresiasi kegiatan pagi ini, yang intinya ini sebagai apa ya, sebagai motivasi bagi rekan-rekan sekalian untuk apa ya, dalam hal karya akademik atau karya non akademik lainnya, untuk S2 dengan pendekatan andragogi, tidak lagi disuruh, tidak lagi diberi tugas, tetapi betul-betul aktif atas kesadarannya sendiri. Ini saya kira sangat luar biasa. Ya, bahkan adik-adik kelas Anda di semester 1 itu yang sudah ikut konferensi internasional itu saya lihat 7 orang ya. Jadi saya hanya share leaflet konferensi di Turki ya, di Istanbul ya, di WhatsApp grupnya semester 1, ternyata ada yang ikut 7 ya. Ini kan luar biasa ya. Jadi sensitivitas untuk berkarya itu luar biasa. Nah, demikian pula dengan yang lain. Saya kira ini hal yang sangat penting, apalagi salah satu syarat ujian tesis mahasiswa pernah mengikuti konferensi internasional. Nah, itu menjadi sangat penting ya. Dulu sebelum COVID kami punya agenda khusus study tour ke luar negeri, biasanya ke Malaysia dan Thailand. Kita baru akan mencoba ke Brunei dalam rangka mengikuti konferensi internasional. Tapi offline ya, sebelum COVID ya. Kita sudah berjalan 2 angkatan sampai 2019 terakhir. Nah, setelah itu mau 2020 COVID. Sehingga sampai sekarang belum kita buka lagi kegiatan study tour ke Malaysia dan Thailand atau Brunei Darussalam. Mungkin akan kita buka jika kebijakan karantina wilayah kebijakan karantina sudah tidak berlaku lagi. Kalau sekarang masih ya. Jadi kalau kita memaksakan diri untuk study tour ke Malaysia misalnya, ya sebelum berangkat kita harus karantina, sampai di sana kita harus karantina, sehingga waktu untuk karantina lebih panjang daripada waktu kita untuk webinar. Nah, dalam hal-hal seperti ini saya kira webinar online menjadi solusi alternatif bagaimana mahasiswa tetap bisa berprestasi di masa pandemi. Dan konferensi internasional yang sangat bergengsi lah menurut saya ya. Kalau biasanya ya masih di Asia, tapi kalau yang ini sudah masuk di Turki, saya kira ini lompatan yang sangat menakjubkan. Nah, Mas Muslihat Mojo yang merepresentasikan itu ya, yang mengikuti konferensi internasional, saya kira nanti bisa bercerita banyak tentang hal itu. Sementara Mas Jailani ini di jurnal
nasional bereputasi, khususnya Sinta 2, Sinta 3 gitu ya. Tapi akhir-akhir ini saya lihat sudah mulai nekat masuk di Scopus ya. Walaupun saya sendiri ketar-ketir kalau melihat sepak terjangnya Jailani itu, tiba-tiba submit di IJIM Q1 ya. Nggak tahu reject atau masih in review ya. Tiba-tiba lagi submit ke mana Al-Jamiah, tiba-tiba lagi submit ke IJRE. Jadi saya sendiri ketar-ketir dengan sepak terjangnya Mas Jailani ini. Tapi saya kira anak-anak muda harus kita beri peluang yang sebesar-besarnya lah ya, yang sebesar-besarnya supaya prestasi di masa pandemi ini betul-betul mengemuka. Apalagi peluang kita, peluang Anda lah ya, peluang Anda di S2 PAI di PTU ya tepatnya ya. Jadi kalau PAI itu kan ada dua ya, PAI di PTU seperti kita ini. Anda ini kan PPAI di PTU, itu peluangnya lebih besar daripada PAI di PTKI. PTKI itu perguruan tinggi keagamaan Islam. Kalau kita kan perguruan tinggi umum ya. Nah, terutama hibah-hibah dari Kemendikbud Ristek itu lebih banyak. Kakak kelas Anda, seangkatan Mas Jailani ini yang dapat hibah Talenta Inovasi Indonesia ada 4 orang ya, yang daftar 7 atau 8 ya. Tapi sudah sangat bagus, di antara prodi S2 paling banyak MPAI. Kemudian yang sedang kita baru saja selesai berjuang ini, kita baru submit untuk hibah penelitian proposal tesis. Ya, ada 15-an mahasiswa MPAI yang ikut. Dan itu hanya bisa diikuti oleh mahasiswa PAI di PTU. Di PTKI tidak ada kesempatan itu karena beda kementerian. Nah, peluang-peluang itu mensyaratkan adanya rekam jejak. Nah, rekam jejak ini bisa Anda buat melalui salah satunya ikut konferensi internasional seperti yang dilakukan oleh Mas Ahmad Muslihat Mojo itu, atau banyak menulis artikel di jurnal-jurnal nasional seperti yang dilakukan oleh Mas Jailani. Nah, ini rekam jejak ini sangat menentukan prestasi-prestasi Anda berikutnya. Saya kira pendekatan andragogi di Pasca sangat membantu Anda untuk mencapai prestasi-prestasi itu. Dan satu lagi yang sangat membanggakan di semester 3, angkatannya Mas Jailani dan Mas Muslihat Mojo ini baru semester 3, tapi yang daftar daftar ujian tesis ini sudah 4 orang kalau nggak salah. Mas Arkam bener ya? 4 orang atau berapa ya? Tapi sudah agak banyak lah ya. Artinya kalau sebelumnya kami harus mengejar atau menunggu waktu ujian tesis minimal 18 bulan per 1 hari, itu baru kita buka ya. Tapi sekarang belum 18 bulan plus 1 hari sudah ada yang daftar. Sehingga kita yang harus mending ujian tesisnya sampai 18 bulan plus 1 hari sebagaimana ketentuan Kemendikbudristek. Ini juga capaian yang luar biasa menurut saya ya. Sehingga hal-hal seperti ini perlulah Anda jadikan pelajaran supaya giroh akademik di MPAI itu betul-betul tumbuh ya. Sehingga kalau kita mengutip misalnya istilahnya Mas Najib Burhani itu, bolehlah kita memamerkan kekuatan kita, kekuatan akademik kita di masa pandemi ini, tapi betul-betul kekuatan akademik yang betul-betul memukau, betul-betul menakjubkan, betul-betul layak untuk dipamerkan. Sehingga bukan sombong, kalau sombong kan melebih-lebihkan ya. Tapi kalau pameran yang ini bukan melebih-lebihkan, ini menunjukkan karya kreativitas mahasiswa S2 MPAI di masa COVID yang bisa bertahan ya. Ya alhamdulillah kita tidak ada yang terdampak sampai meninggal dunia di masa COVID. Kita alhamdulillah bisa bertahan meskipun beberapa ada yang terpapar ya, ada yang sempat isoman ya, ada yang sempat ya mungkin bergejala berat, tapi semuanya bisa kita lalui ya, meskipun sekarang memasuki gelombang ketiga Omikron ya. Tapi saya kira tidak setragis Juli 2021 yang satu hari di satu rumah sakit sampai 60 orang yang meninggal. Nah, kita sudah melalui masa kritis itu, kita masuk ke gelombang 3 ini, mudah-mudahan tidak sampai sekritis
yang kemarin. Artinya kalau kita bisa melalui masa kritis seperti itu pun kita masih bertahan dengan prestasi-prestasi akademik, nah tentu di masa seperti sekarang ini kita akan melaluinya dengan prestasi-prestasi yang akan lebih bagus lagi. Apalagi sudah ada 2 contoh yang nanti akan tampil, Mas Zailani dan Mas Musli Atmojo, sebagai inspirasi bagi adik-adik kelas, tapi juga kakak-kakak kelas juga nggak apa-apa ya. Karena di S2 kan antara kakak kelas dan adik kelas sulit dibedakan ya. Seperti Pak Komar itu kan senior tapi juga junior ya. Di sini juga ada Pak Basura, ada nggak Basura ya? Basura itu seangkatan dengan Pak Komar ya. Sudah sama-sama sudah pensiun. Tetapi semangatnya bagus lah ya, semangatnya bagus. Nah, yang seperti ini saya kira perlu dipertahankan sehingga di S2 mungkin senioritas dan junioritas tidak menjadi faktor penting, tapi bagaimana kompetisi dan ikhtiar menjadi hal yang sangat harus kita perjuangkan. Nah, kira-kira gitu. Kami selaku pengurus pengelola program studi Magister Pendidikan Agama Islam menyampaikan selamat atas terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan lancar sampai selesai. Kemudian yang mengikuti webinar ini mendapatkan inspirasi yang sangat bagus, inspirasi yang mencerahkan untuk bisa mengikuti, syukur-syukur bisa melampaui ya, syukur-syukur bisa melampaui apa yang ditorehkan oleh kakak-kakak kelas Anda atau rekan-rekan Anda. Saya kira itu hal yang sangat baik. Sekali lagi terima kasih segenap panitia atas terselenggaranya acara ini, dan setelah ini kami mohon izin untuk melanjutkan kegiatan yang lain. Mari kita awali kegiatan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Suyadi MPDI yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini, dan kami ucapkan terima kasih atas inspirasinya dan insya Allah bermanfaat buat kami, Pak. Yang selanjutnya, sambutan yang berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Lailan Arkom, MPD selaku Sekprodi dan sekaligus pembimbing Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana Magister Pendidikan Agama Islam. Kepada beliau kami persilahkan. Mbak, Ibu Lustia, sepertinya dicukupkan oleh Ustadz Suyadi. Ustadz Mbak Lustia. Nggih. Oh baik. Nggih. Iya baik. Bapak Lailan Arkom sudah terwakilkan oleh Bapak Suyadi, ya. Mohon maaf. Ustadz lagi di acara yang selanjutnya yaitu acara inti pameran karya akademik mahasiswa MPA UAD, yaitu dalam tema kiat penulis dalam mencapai target akademis. Di sini saya akan didampingi oleh Ibu atau Saudari Wiji Hayati yang akan memoderatori jalannya seminar acara inti yang akan kita lalui pada pagi hari ini. Baik, sekian dari saya. Kami persilahkan ke Saudari Wiji Hayati untuk melanjutkan pada acara inti. Kepada beliau kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Shadaqallahu adzim. Yang terhormat Bapak Kaprodi MPAI, Bapak Dr. Suyadi MPD, yang kami hormati rekan-rekan mahasiswa sekaligus peserta webinar pameran karya akademik mahasiswa MPAI UHD. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat bisa menghadiri agenda kita, yakni pameran karya akademik mahasiswa MPAI UHD pada kesempatan kali ini, baik secara luring maupun daring. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita nanti syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Hadirin yang kami hormati, berhubung waktu sudah menginjak siang, untuk menyingkat waktu karena kita nanti insya Allah acara atau agenda kali ini akan kita akhiri tepat pukul 11. Dan berhubung tadi agak mundur 15 menit sehingga nanti waktu menyesuaikan. Dan pada kesempatan kali ini kita ada dua pemateri sekaligus dua makalah. Yang pertama yaitu terkait dengan jurnal akademik yang nanti akan dipaparkan oleh teman kita Muhammad Jailani. Kemudian langsung disambung dengan proceeding yang akan disampaikan oleh teman kita Muhammad Muslih Atmojo. Untuk menyingkat waktu, marilah kita awali untuk materi yang pertama, yaitu Saudara Muhammad Jailani yang akan menyampaikan terkait dengan jurnal akademik. Nanti kami mohonkan, karena ini berhubung waktu menunjukkan pukul 10 kurang 15 menit, maka nanti saya beri kesempatan 30 menit untuk menyampaikan materi, disambung dengan question and answer atau tanya jawab, sesi tanya jawab. Baik, kita awali dengan materi yang pertama, yaitu jurnal akademik. Maka kepada saudara kita Muhammad Jailani, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Wiji untuk memberikan kesempatan waktunya untuk menyampaikan materi pelatihan jurnal atau pameran karya ilmiah dari mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu ila akhirih. Yang terhormat kepada Kaprodi Magister Pendidikan Agama Islam, Al-Ustadz Dr. Suyadi, Magister Pendidikan Agama Islam, yang terhormat kepada Sekretaris Prodi, Al-Ustadz Dr. MHD Lailan Arkam, MPD, dan segenap kepada seluruh dosen MPAI UAD, Ustadz Jamaluddin, Ibu Betty, Ustadz Indro Widodo, Ustadzah Wantini, dan semua dosen MPAI UAD beserta keluarga besar Fakultas Agama Islam tentunya. Oke, menyingkat waktu, perkenalkan dari saya Muhammad Jailani, ya, mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam semester 3. Diberi kesempatan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi MPAI untuk menyampaikan materi, untuk memberikan pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan publikasi ilmiah, yaitu artikel ilmiah
luaran jurnal bereputasi nasional, proses internasional fokus. Oke, izin share ini PowerPoint ataupun share materi pada kesempatan kali ini kepada peserta audien seminar pada kesempatan kali ini. Oke. Oke. Ini salam kenal dulu dari saya, ya, Muhammad Jailani, mahasiswa semester 3. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, teman-teman semua, saya di tahun 2021 kemarin saya mendapatkan hibah talenta dalam bidang jurnal bereputasi internasional 2021. Luaran di jurnal internasional IJOLE, ya, pendidikan language khusus ke pendidikan bahasa Arab, yaitu di jurnalnya UNM Makassar. Ya, terus yang ketiga, saya juga sebagai ketua HMPS. Nah, ini rincian-rincian salam kenal dari Muhammad Jailani di mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam. Saya juga pemuda wilayah Muhammadiyah, publishing artikel ilmiah berturut-turut di tahun 2021. Alhamdulillah, menjadi mahasiswa di MPAI dikenalkan dengan publikasi ilmiah, ya, yang itu publikasi ilmiah itu baik publikasi buku, jurnal itu sebagai tanda akademisi, sebagai tanda peneliti, ya. Jadi rekam jejak kita itu dengan publikasi itu akan diketahui, oh ini betul-betul akademisi. Nah, diantaranya saya juga aktif mengikuti konferensi nasional dan internasional. Bahkan teman-teman saya juga pengalaman di semester 2 itu mencoba-coba ikut di seminar internasional, ternyata diterima. Ya, alhamdulillah. Oke, ini perkenalan awal dari Muhammad Jailani. Ya. Nah, ini bukti publikasi saya, ya. Ini publikasi di semester 2 ini, semester 2. Nah, ini judulnya ini Tadris Jurnal Pendidikan Islam, ini Sinta 2, ya. Ini di IAIN Madura. Nah, ini saya di semester 1 itu luar biasa karena di MPA itu Bapak Ibu, ya, sudah artinya output kita mata kuliahnya sumbama mata kuliah neuroscience, pendidikan bahasa Arab, pendidikan Al-Qur'an hadis. Namun oleh dosen tetap luarannya harus publikasi di jurnal nasional bereputasi sebagai apa? Sebagai syarat untuk mendapatkan nilai. Namun di awal-awal itu memang berangkat dari ketidaktahuan dulu. Nah, ini saya tuh anehnya di semester 1 itu coba di jurnal ini oleh mata kuliahnya Bapak Siyadi, ya, di mata kuliah neuroscience. Ternyata alhamdulillah diterima di Sinta 2 ini, ya. Revisi 2 kali ini Bapak Ibu, ya. Dengan judul menelusuri jejak otak dan akal dalam Al-Quran, perspektif neuroscience dan pendidikan Islam di era pandemi COVID-19. Jadi di pandemi COVID-19 itu alhamdulillah sebagai mahasiswa ternyata banyak peluang. Di masa pandemi bukan sebagai halangan untuk tidak berkarya. Di masa pandemi tetap berkarya. Nah, ini di jurnal Arabia Tuna, ya. Ini luaran dari mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Dosen pengampu Dr. Hindro Widodo. Nah, ini saya kirim di jurnal Sinta 2 IAIN Curup. Alhamdulillah di semester 3 ini saya menjadi editor, bagian editor di sini. Nanti saya kasih tahu ke Bapak Ibu. Saya sebagai editor bagian di sini di jurnal Arabia Tuna. Padahal di awal saya hanya mengirim artikel, ya. Nah, itulah luar biasanya kita di kuliah di Magister Pendidikan Agama Islam UAD, ya. Nah, ini mata luaran filsafat pendidikan Islam. Ya, ini di Sinta 3 di kalau nggak salah di ini
Universitas Islam Negeri Riau. Nah, ini bersama Muhammad Jailani, Ibu Wantini, Bapak Suyadi, dan Dr. Betty Moli Rosa Bustam. Ya, ini luaran pendidikan agama, luaran filsafat pendidikan Islam, teman-teman. Saya kirim di jurnal Al-Thariqah ya. Nah, terus yang satunya ini adalah luaran juga ini, luaran mata kuliah pendidikan bahasa Arab ya, di semester di pasca UTS, pengampu dosen Dr. Yoyo dan Dr. Jamaluddin Pirowinogoro MPDI. Ternyata alhamdulillah artikel saya diterima di jurnalnya Al-Maharah UIN Sunan Kalijaga. Nah, ini sebenarnya saya berangkat hanya apa ya? Ya memang kita mengaplikasikan luaran-luaran ataupun teknik-teknik yang sudah diajari oleh dosen-dosen di MPAI. Jadi di kuliah kita itu, di kuliah semester 3 atau semester 2 sebenarnya teman-teman, kita belajar sebagai luaran, kita belajar memang sebagai kebutuhan akademisi tentang teori-teori. Namun bonusnya kita itu juga dijalankan, diberi wawasan untuk apa? Penguatan jurnal sebenarnya, penguatan publikasi ilmiah. Nah, itu menurut saya, bonus saya itu kuliah di S2 di MPAI ini. Dan memang dari awal memang saya udah apa ya, sudah ya seret begitu. Jadi kedepannya apa tindak lanjutnya mungkin insya Allah akan semakin bagus. Jadi mari kita nanti tingkatkan di publikasi ilmiahnya. Oke, dengan sesuai dengan judul kita, giat menulis dalam mencapai target akademisi. Nah, ini saya kemarin diskusi dengan teman-teman HMPS, termasuk Bang Musleh Atmujo ya, sebagai ketua webinar ini, dengan teman-teman tim Bu Lustia dan Mbak Wiji Hayati dan semua di tim HMPS itu. Nah, sehingga apa? Untuk menjaring, untuk mendorong teman-teman untuk publikasi ilmiah. Karena sebagai syarat tesis, sebagai syarat untuk yudisium, salah satunya mahasiswa itu harus publikasi ilmiah ya. Oke, langsung saja. Jadi saya mulai dari konten, cara penulisan dulu, cara bagaimana artikel kita itu diterima oleh editor atau oleh reviewer. Oke, kita mulai dari abstrak, Bapak Ibu ya. Jadi judul harus menarik. Jadi judulnya saja harus menarik. Kalau judul yang sudah dipakai, judul yang sudah ada, jangan ditulis lagi ataupun jangan cari yang novelty, cari yang ada novelty-nya, cari yang terbaru ya. Namun judul nanti juga disesuaikan dengan substansi ataupun konten-konten dalam artikel itu. Jadi apa? Abstrak ya, abstrak. Ini hanya memberi pengalaman saja, sharing ini. Dimulai dengan fakta sosial atau saya mengatakan background. Apa ini fakta sosial? Masalah, pokok masalah ya. Tapi di abstrak itu cukup 2 kalimat. Ya, jadi intinya di semua keseluruhan dalam substansi artikel itu, dari abstrak, introduction atau pendahuluan, metode, itu di abstrak beri 2 kalimat saja, 2 kalimat yang mewakili yang sangat bagus ya. Untuk apa? Menghipnotis editor. Karena kalau sudah artikel kita baik itu, artikel kita bagus itu tidak sampai 1 bulan ya, 1 minggu saja, karena pengalaman sudah direspon oleh editor itu. Bahkan kita alhamdulillah nanti diberi bonus oleh editor itu ya. Alhamdulillah. Jadi apa? Tujuan penelitian 2 kalimat. Tujuan penelitiannya. Nah, nanti ini tujuan di abstrak ini harus juga sinkron, harus sama dengan di pendahuluan. Terus yang ketiga, jenis penelitian apa? Metode pengumpulan datanya apa? Jenis penelitiannya contohnya sumbama kualitatif kayak kuantitatif, eksperimen kayak apakah uji kontrol, kelas kontrol, kelas eksperimen, ataupun pengumpulan datanya dengan apa, atau dengan melalui metode wawancara mendalam, observasi, dokumentasi. Artinya disingkat, disederhanakan kata itu jadi 2 kalimat, termasuk teknik analisis datanya apa ya. Jadi 2 kalimat sudah saya beri penjelasan ini.
nanti hasil penelitiannya 2 kalimat juga. Jadi hasil apa hasil dari penelitian ini? Hasil dalam artikel Anda itu. Nah, nanti beri kesimpulan, rekomendasi atau implikasi bahwasanya penelitian ini berimplikasi terhadap pengembangan pembelajaran bahasa Arab di masa COVID-19. Nah, begitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini sebagai contoh saja abstrak di artikel saya yang sudah publis di Neuro ini tentang pembelajaran neurolinguistik ya, pembelajaran bahasa Arab. Karena saya teman-teman memang fokus di pendidikan bahasa Arab. Ya, meskipun S1-nya dulu di sastra Arab ya. Namun di MPAI ini memang menyesuaikan, kata dosen Mas Jai, alangkah baiknya disesuaikan dengan kalau bahasa Arab saja. Jadi saya mencoba, ini neurolinguistik teman-teman, artinya neurolinguistik itu antara neuroscience dan linguistik ya. Ini di semester 2. Semester 2 luaran mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Saya punya tema ini saya setorkan kepada Bu Betty dan Bu Wantini sejak itu ya. Jadi alhamdulillah direspon oleh editor dan reviewer, ternyata diterbitkan artikel saya. Jadi apa? Dua kalimat ini. Jadi karena setiap artikel itu memang berbeda-beda. Ada yang langsung pokok masalah penelitian ini adalah orang Madura tidak menggunakan teknologi, namun lebih menggunakan basis kultur, basis klasikal seumpama ya. Nah, ada juga yang langsung penelitian ini bertujuan menganalisis ataupun mengembangkan. Jadi beri kalimat yang pokok ya. Nah, namun menyesuaikan juga dengan jurnal tujuan. Kalau di abstrak itu 200 kata, Anda jangan sampai 500 atau 1000. Nah, itu langsung di blacklist ya, atau langsung dikasih komentar Anda itu. Nah, ini serius atau tidak? Nah, katanya Pak Siadi itu. Jadi apa? Harus sesuai kita ini ya. Atau kata kuncinya apa? Beri kata kunci. Kalau kata kunci ataupun keyword itu beri kata kunci yang mudah dicari dalam Google Scholar ataupun di Science Direct ya, ataupun di Science Focus itu nanti apa? Biar artikel kita itu nanti bermanfaat. Jadi tidak hanya tulis namun direferensi ataupun dibaca oleh peneliti ataupun para dosen. Ini juga bagian abstrak. Ini artikel saya yang baru publish kemarin di jurnal Islam Realitas IAIN Bukit Tinggi ya. Ini namun ini berbahasa Inggris teman-teman ya. Ini memang semua jurnal itu berbeda-beda. Ada yang menggunakan bahasa Indonesia atau ada yang menggunakan bahasa Inggris. Namun kebanyakan kayaknya di masa kini, apalagi masa modern, semuanya menggunakan bahasa Inggris sepertinya ya. Beberapa kali ini saya menggunakan bahasa Indonesia disuruh translate dulu ke bahasa Inggris begitu. Namun nanti Anda sangat mudah memanfaatkan apa? Google Translate itu, tapi yang penting Anda kuatkan dengan ya grammarnya itu yang penting ya. Nanti juga termasuk tipu itu kalau ini ya. Oke, introduction-nya ya, sekarang masuk introduction. Introduction itu ini bagian-bagiannya teman-teman ya. Pokok masalah langsung. Pokok masalah penelitian ini adalah orang Madura tidak menggunakan apa? Pokok masalah penelitian ini psikologi pengembangan di sekolah SMK Muhammadiyah 3 tidak menurun secara signifikan, atau pembelajaran bahasa Arab dalam fokus penguatan materi mufradat menurun secara drastis. 80% berdasarkan data dari PWM Dikdasmin, PWM DIY diketahui bla 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 bla. Jadi kita harus beri pokok masalah itu, jangan langsung menurut Buya Hamka bla 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 bla. Jangan ya. Jadi langsung masalah kita dulu. Namun setiap jurnal itu kembali lagi berbeda-beda. Ada yang meminta idealitas umum ya. Terus kita masuk ke pokok masalah. Jadi pokok masalah ini, nah biar kita muncul novelty-nya, kata Pak Jamaluddin itu, kita cantumkan permasalahan secara teori dan permasalahan secara praktek. Itu dapat dari mana, Mas Jai? Itu dari artikel-artikel yang sudah ada sebelumnya. Nah itu nanti
muncul yang disebut dengan novelty ya, ataupun posisi peneliti kita. Nah ini jadi kalau di introduction-nya sudah menghipnotis para editor itu, artikel Anda oke. Tapi namun dibaca ini ya, dibaca di sini ini sudah merah, wah ya sudah tidak masuk. Jadi pakai analisis penyebab ya. Yang kedua di paragraf. Jadi artinya ada berapa? Kalau saya mengatakan ada 4 paragraf ya, ada 4 paragraf. Termasuk ada analisis penyebab. Penyebabnya hal ini disebabkan karena siswa tidak diberi pelajaran atau tidak diberi media pembelajaran berbasis audiovisual atau berbasis neuroscience. Oleh karenanya peneliti memberi alternatif dalam media pembelajaran di SMK menggunakan metode apa atau metode neurolinguistik atau metode komunikatif atau metode secara langsung kalau dalam bahasa Arab itu ya. Ingat di pendahuluan itu tidak lebih dari 500 kata, alangkah baiknya. Nah, ini dapat dari mana, Mas Jai? Ini saya belajar dari proposal PTM kemarin. Jadi di situ tidak boleh lebih dari 500 kata. Sempat saya kirim dapat banyak arahan dari dosen, dari Pak Yadi. Ini kalau 500 kata dengan tersendiri di blacklist nanti. Jadi saya kaitkan, jadi di pendahuluan itu baiknya 500 kata saja. Ya, termasuk nanti muncul ini gap, pembaharuan atau novelty posisi peneliti. Nah, ini yang saya sebutkan tadi teman-teman ya. Jadi dalam introduction itu ada 4 paragraf. Nah, jadi di sini silakan Anda baguskan tulisannya, bahasanya itu baguskan. Jangan ngikut-ngikut ataupun meskipun kita banyak baca artikel yang ada itu, cuman kita konsepnya yang baru berbeda dengan artikel yang ada. Jadi apa? Fakta sosial pokok masalahnya nanti tergantung kata saya tadi, kalau diminta harus ada idealitasnya sebaiknya seperti apa pertama ya. Jadi yang kedua langsung masukkan di permasalahan secara teori ataupun praktek. Ya, itulah. Jadi nanti dalam introduction. Terus yang kedua kita masuk di dalam bab kajian teori atau literatur review, Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Literatur review ini biasanya mencukupi kebutuhan teori yang kita butuhkan itu apa? Jangan banyak-banyak, tapi dalam suatu artikel yang lain dikatakan teori, lebih banyak teori itu juga lebih bagus. Nah, tapi tadi nanti juga tergantung dari keputusan atau ketentuan author guideline dari jurnal masing-masing ya. Di tiap jurnal berbeda, ada yang kajian teori atau teori literaturnya digabungkan dengan pembahasan, itu ada. Ada juga yang diminta dipisah. Biasanya posisi substansi ada sebelum metode penelitian. Jadi introduction, nanti literatur review atau fakta literatur, di bawahnya metode. Itu bagi artikel yang mengikuti model IMRAT ya. Jadi IMRAT, introduction apa metode, nanti bisa dicari di YouTube ya. Atau juga langsung metodenya itu tidak. Jadi tergantung sekali lagi fokus pada keputusan jurnal masing-masing ya. Ada yang langsung ini dari introduction langsung masuk ke bagian hasil, itu juga ada ya. Nah, ini konsep teori. Ini metode teori, artinya konsep teori ataupun literatur review itu lebih banyak ke teori-teori ya, konsep-konsep. Konsep ini neurolinguistik itu mengikuti pada konsepnya siapa. Bahasa Arab itu konsepnya siapa dulu dalam buku kitabnya, seumpama dalam kitab kuningnya ataupun kitab aslinya bahasa Arab itu seperti apa. Pembelajaran kalau seumpama media pembelajaran bahasa Arab, saya mengikuti teorinya Ingardal ya. Nah, terus apalagi teorinya Prof. Arsad. Nah, tentang media, bagaimana media yang bagus, yang efektif, yang memudahkan dan menyenangkan, ya.
Oke, kita langsung masuk di bagian metode penelitian. Metode penelitian itu teman-teman tidak lebih dari 600 kata. Ya. Apa isinya? Kalau pengembangan, kalau metode itu, oke, jenisnya apa dulu pengembangan, rock and roll, apa ID model, apa kualitatif studi kasus. Nah, nanti di bawahnya masuk subjek. Subjeknya terdiri dari siapa saja. Apa saya dengan Mas Musleh, apa saya dengan Mbak Wiji dan Safa dan kawan-kawan, guru dengan siswa atau siapa saja. Guru bahasa Arab 1 dan 26 peserta didik sumbama. Jadi disebutkan di sini. Nah, ya, subjek penelitiannya apa? Setting, tempat, ya, disebutkan di dalam metode itu. Jika di lapangan Anda menggunakan studi kasus atau misal penelitian di sekolah ataupun di desa, di Masjid Joko Karian atau di pesantren Covid Muhammadiyah PKU Kota Jogja. Ya, saya berapa kali artikel kemarin ini di bulan Ramadan kemarin saya alhamdulillah menulis tentang ini perilaku beragama, ya, luarannya artikelnya Bu Wantini. Alhamdulillah di jurnal psikologi UGM, tapi risetnya sudah direvisi dan sudah diantar lagi ke editor, baru direview kembali, ya. Oke, terus yang kedua masuk literaturnya beri atau memanfaatkan dari Google Cendekia ataupun dari Sains Direct, ataupun kalau kajian pustaka itu beri kata seperti ini, menjaring artikel dari 60 artikel disaring menjadi difilter menjadi 20 dan diseleksi yang relevan dengan tema ini menjadi 10 artikel. Nah, itu lebih menguatkan, ya. Terus yang terakhir, pengumpulan datanya apa? Seperti yang saya sampaikan di abstrak tadi, wawancara, observasi, dokumentasi, atau berita online, ataupun jurnal ilmiah. Terus yang terakhir, teknik analisis data. Ya, biasanya kalau saya di ini Neles dan Huberman, ya, cari yang relevan di metode penelitian. Namun kalau pengembangan itu prosedurnya juga disesuaikan atau 10 langkah atau berapa langkah, ya. Jadi silakan kualitatif, kuantitatif ataupun pengembangan. Ya, ini metode penelitian jelasnya, ya. Nah, ini ya saya dapat referensi dari mata kuliah tesis dari Pak Suyadi dan Pak Akam kemarin. Jadi metode penelitian itu apa? Seperti ini jelasnya dalam tesis, ya. Oke. Jadi biar bagus juga. Jadi karena nanti kalau kurang tidak lengkap pasti ditanya sama reviewer. Ini kurang bagus, dikembalikan. Nah, begitu. Ini metode yang pernah saya gunakan di jurnal Tadris Jain Madura. Namun ini lebih ke jurnal kajian pustaka, ya, kajian pustaka. Oke. Nah, sekarang masuk dalam result and discussion, bagian hasil dan pembahasan, Bapak Ibu, ya. Sub-sub yang ada di hasil dan pembahasan itu juga banyak model, banyak macam. Ada yang result dan diskusinya itu disatukan, result and discussion. Ada juga yang hasil dan pembahasan. Saya beberapa artikel saya pernah ditolak sama editor karena di pembahasan itu kurang menjelaskan, kurang memberi teori-teori yang relevan ataupun teori-teori yang sudah ada. Jadi pembahasan ini memang lebih, kalau saya mengatakan lebih dekat kepada teori atau konsep yang menguatkan di sini, menguatkan di bagian hasil. Namun kalau hasil itu memang data, utuh data. Yang disebut dengan data itu apa? Data wawancara seperti apa? Data eksperimen, kelas kontrol, kelas eksperimen didapatkan dari SPSS, instrumen SPSS 2,01 sumbama. Atau data ini hasil dari metode apa? Jadi disesuaikan di sini. Cuman untuk lebih menarik editor, lebih menjaring, menghipnotis editor, ya saya menggunakan kata hipnotis. Itu cobalah kasih gambar-gambar, tapi gambarnya kata Tuhan jangan yang gambar yang memang fokus atau foto yang memang menguatkan. Bahkan bisa juga grafik, ya. Jadi tidak hanya tulisan semua. Nah, itu lebih baiknya. Jadi nanti di
ditambah dengan penguatan teori. Tapi kalau untuk yang modelnya seperti ini, result and discussion dalam hasil pembahasan itu biasanya dikemas dengan teori atau dibalut dengan teori-teori. Jadi data, teori, data, teori, data, teori. Nah, itu katanya Pak Jamal bagus. Itu juga yang bisa dikatakan datanya gemuk, ya kata Pak Suyadi. Data gemuk, jadi datanya bergizi, tidak kurus, ya. Alhamdulillah, ya. Oke. Jadi ini saya dapat juga dari materi pendidikan bahasa Arab kemarin dari Pak Jamal ini. Jadi di hasil itu ada 1450 kata. Kalau dalam ini penelitian bahasa Arab ya. Terus di pembahasan apa ini? 900 kata. Jadi apa di sini? Ini agar teori ataupun artikel kita itu bagus, hasil finding what ya. Deskripsikan hasil temuan penelitian, jadi betul-betul dianalisis data. Itulah yang disebut dengan analisis data ya. Jadi betul-betul penelitian kita oke, Bapak Ibu ya. Bisa nanti ya kita lanjut ditanya jawab saja kalau ada pun pertanyaan. Nah, jadi nanti terakhirnya diuji hipnotis, di hipotesis. Jadi nanti dalam artikel ini menjawab rumusan masalah itu. Banyak sekali oleh reviewer itu artikel saya khususnya ya tidak menjawab rumusan masalah. Ini tidak menjawab kalau seperti ini ya, karena mungkin bisa jadi masih kurang data ataupun kurang teori, pembahasan teori. Jadi seumpama kalau data di atas, gambar di atas, kita bahas di bawahnya, kita cantumkan teori-teori yang ada. Nah, itu pengalaman yang sudah saya dapat dari dosen-dosen dan reviewer ya, reviewer jurnal tujuan itu. Nah, jurnal Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4. Ada juga yang Sinta 4 tuh keren juga. Ada artikel saya dikembalikan 4 kali. Ya, ada juga. Memang ada yang memang bagus ya. Oke, Bapak Ibu ya, ini hasil pembahasan. Kata saya tadi, ada yang memang seperti ini artikelnya. Jadi bagian hasil pembahasan gabung seperti ini ya. Oke. Nah, terus yang terakhir penutup. Penutup itu seperti ini. Jadi kesimpulan jawaban singkat terhadap rumusan masalah. Ya, keterbatasan penelitian, tidak ada penelitian manusia yang sempurna. Akui kekurangan, tunjukkan dengan jelas. Karena apa? Sebagai peneliti itu harus tawadhu. Ya, apa? Untuk memberi rekomendasi, memberi peluang kepada penelitian selanjutnya. Ya, dalam kesimpulan itu juga biasanya dalam jurnal tidak bernomor. Jadi, ini begini. Ada juga yang tidak meminta seperti itu jurnal ya. Jadi intinya begini, kesimpulannya itu mencakupi tiga pokok ini. Rekomendasinya harus bagus. Aplikasi penelitian ini menindaklanjuti penelitian Jailani 2022 yang berjudul pengembangan media pembelajaran bahasa Arab, berjudul penelitian yang relevan, berjudul pesantren COVID umpama. Ya, oke, referensi ya, referensi menyesuaikan template jurnal tujuan. Alangkah baiknya beri jurnal yang bereputasi, jurnal internasional ya. Ini penelitian 5 yang terakhir terbaru ya. Kasihlah yang 2021 atau 2022. Pakai Mendeley ya, karena sekarang kebanyakan sudah pakai Mendeley atau software itu, Zotero atau Mendeley, Bapak Ibu ya. Alangkah baiknya juga ya beri minimal referensi 25. Caranya bagaimana itu Mas Jai? Ya banyak. Jadi kita cari artikel dulu yang relevan dengan artikel kita. Baca dulu minimal di bagian hasil dan pembahasan, baca artinya yang sesuai, karena nanti juga itu dinilai oleh reviewer sekarang wah luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi kita itu alhamdulillah di MPAI. Jadi tidak hanya menunggu informasi dari dosen saja. Jadi kalau kita kreatif itu 10 SKS dapat dari reviewer itu ya. Namun pokoknya kita tetap mengambil ilmu dari dosen tercinta di MPAI. Sebelum submit di jurnal tujuan, cek dulu maksimal itu di bawah 10% ya. Untuk apa? Lolos, karena penjaringan pertama dalam in review atau proses per review itu
itu harus plagiatnya similarity-nya itu harus 10% atau 15%, Bapak Ibu ya. Nah, ini dapat motivasi ya. Ini di waktu di semester 1 ini tahajud ilmiah ini. Sebenarnya jangan membuat bahasa, tapi ya ini luar biasa dengan tahajud ilmiah ini. Saya baru tahu di MPAI ternyata ada tahajud ilmiah di grup neuroscience biasanya sama Pak Yadi. Jam 3 kami dulu, jam 2 sudah dibangunkan. Bangun. Zikir ilmiah. Nah, itu sempat ingat saya Mas ya. Jadi luar biasa jadi ini. Ya, seorang peneliti, akademisi, penulis jangan banyak tidur ya. Justru harus kurang tidur katanya. Biar diakui, biar kita terlihat rekam jejaknya. Ya, ini kata Pak Prof Irwan itu setiap kata adalah butiran tasbih yang menghasilkan pahala bagi kita. Karya itu penting, karya itu menjadi saksi kehidupan manusia. Luar biasa, kita lihat tokoh-tokoh keilmuan kita, Buya Hamka, Pak Ma'arif, ya, Pak Ma'arif Syafi'i, terus Pak Hasyim Asy'ari, wah luar biasa Bapak Ibu ya. Apalagi di Jawa Timuran itu, wah luar biasa. Ya, Sumatera, Buya itu ya. Oke, ini kita beralih sedikit Mbak Wiji dan Mbak Lustiaya ini. Mungkin ini cara ini Bapak Ibu sedikit berbagi dalam cara submit atau langkah-langkah submission bagaimana. Nah ini kalau kita kirim dulu di artikel itu nanti tulisannya seperti ini Bapak Ibu, awaiting assignment. Ini artinya apa? Ya artikel Anda masih menunggu proses, menunggu di review, menunggu dicek oleh editor ya. Ketika sudah lolos umpama nanti beralih seperti ini contohnya. Ya, ini artikel saya untuk luaran manajemen pendidikan Islam Pak Jamal, ini sudah in review kemarin ya. Saya kirim ke jurnal evaluasi manajemen pendidikan Islam. Nah, kalau sudah dilihat, sudah di oke, tulisannya in review ya atau review. Nah, penulisnya Mas Jailani, Mas Sulhan dan Ustadz Jamaluddin. Nah, karena saya kemarin tentang knowledge management ya kemarin. Mudah-mudahan nanti ada hasil baik, kabar baik dari editor. Terus ketika sudah dapat kita cek terus ya di jurnal itu. Jadi dengan username Anda dan passwordnya dicek terus dalam ini. Biasanya nanti itu melalui email, jadi cek juga di email Anda. Kalau ada revisi seperti ini ada revisi berarti Bapak Ibu ya. Revision required silahkan. Ini kemarin ya luaran saya sama ini Pak Janatul Husna dan Pak Nurholis ya suruh revisi tanggal 14 Februari katanya, jangan lebih dari itu. Nah ini contohnya dikirim bagian yang masukan-masukan dari reviewer suruh perbaiki, namun jangan baper ketika dapat banyak sekali komentar kamus ya. Biasanya kita lihat sedih, wah udah males ya, jangan langsung di ini, minimal kita lihat lagi 2 hari, barangkali nanti dapat jawaban ya toh. Banyak sholat, banyak doa biar artikelnya diterima ya. Ini artikel saya yang ini nih banyak sekali, memang reviewer itu sangat pedas sekali kadang kalau memberi masukan-masukan ya, itu yang membuat kita banyak ilmu kadang ya. Terus ketika ini revisi, jadi tulisannya nanti revision required kalau kita revisi ya, contoh ini. Jadi apa ini? Ini contoh ketika artikel kita sudah diterima, accept submission. Jadi di jurnal tujuan itu juga nanti ada tulisan berubah menjadi end editing. Jadi end editing artikel kita sudah diproses untuk dipublikasi. Nanti terakhir publish. Nah, ini contoh artikel kita sudah publish Bapak Ibu ya. Nah, alhamdulillah saya di 2021 ini menjadi editor di salah satu jurnal Sinta 2 di Arabia Tuna. Alhamdulillah dapat berkah dari para guru, para dosen, dan sempat jadi reviewer di konferensi internasional di UIN UIN Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah kemarin ya. Alhamdulillah itulah berkahnya kita kuliah di Magister Pendidikan Agama Islam. Tinggal kita
selalu memberi pengembangan dan motivasi yang kuat. Ya, kalau kata Pak Jamal, kalau belum kita merasa lelah, jangan putus asa, tetap maju terus. Ya, karena peneliti akademisi walaqad lakina min safarina hada nasaba. Nah, yaitu kata dalam Al-Qur'an, setiap kita punya gerah, punya semangat, punya tekad, itu insya Allah akan suatu saat akan tersampai. Ya, di 2025 saya harus selesai doktoral di Universitas Al-Azhar di jurusan Fakultas Filsafat Sumbama. Di 2023 sudah bisa mengajar di kampus mana Sumbama, kampus yang kita inginkan, ataupun menjadi peneliti ataupun menjadi apa. Nah, ya itu sebagai penguat saja. Tergantung cita-cita Bapak Ibu atau teman-teman semua. Oke, itu saja mungkin dari saya, Pak Mas Jailani, Muhammad Jailani dari Madura Pamekasan, ya, mahasiswa MPAI semester 3, ya juga termasuk mahasiswa anggota dari HMPS. Itu sharing dari pengalaman dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali nanti ada sharing, monggo silahkan untuk kita diskusikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Mas Muhammad Jailani yang telah menguraikan panjang lebar terkait dengan bagaimana cara penulisan artikel, kemudian sampai ke submit, ya, sampai ke submit pada jurnal Bersinta. Saya kira ilmu ini sangat bermanfaat sekali buat teman-teman sekalian, karena nanti teman-teman juga akan dihadapkan dengan hal yang sama, dan saya kira sudah mulai perkuliahan ini teman-teman sudah mulai untuk menulis artikel seperti itu. Tugas-tugas hampir semua mata kuliah itu menulis artikel dan nanti sampai ke publish atau submit ke jurnal seperti itu. Saya kira menarik sekali, dan nanti akan ada sesi tanya jawab. Ini ada sedikit perubahan agenda. Jadi setelah ini kami beri kesempatan untuk yang kedua terkait dengan proceeding kepada Mas Musli Atmojo. Habis itu nanti ada jeda sebentar. Nanti ada promosi atau kaitannya dengan PMP, MPAI UAD. Baru nanti kita lanjutkan dengan sesi question and answer atau tanya jawab. Oleh karena itu, pada kesempatan yang kedua terkait dengan proceeding, kami berikan kesempatan kepada Mas Musli Atmojo. Karena ini waktu sudah menunjuk pada pukul 10:25, maka kepada Mas Musli nanti akan saya kasih waktu sampai pukul 11:05. Silakan Mas Musli, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Cihayati atas waktu yang diberikan kepada saya. Oke, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Dr. Suyadi MPTI selaku Kaprodi, ya, Magister Pendidikan Agama Islam yang saya hormati, kemudian Bapak Dr. Muhammad Lailan Arakom MPD selaku Sekprodi Magister Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan yang juga saya hormati, dan juga kepada rekan saya, ya, Mas Muhammad Jailani selaku Ketua HMPS yang saya banggakan karena beliau banyak sekali berkarya, ya, karya beliau luar biasa. Kemudian yang tidak lupa juga saya ucapkan adalah ucapan terima kasih kepada rekan-rekan panitia, ya, yang telah membantu melancarkan agenda kita
siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini, webinar ya, pameran karya. Juga kepada rekan-rekan yang hadir dalam kesempatan kali ini ya, teman-teman semuanya yang tentu tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang juga tidak mengurangi rasa hormat saya kepada antum semuanya. Baik, Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Muslih Atmojo. Saya dari atau salah satu mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini diberi amanah oleh HMPS untuk menyampaikan sedikit ilmu ya. Jadi berbagi insight ya, insight itu ilmu, pengetahuan ya. Kepada teman-teman semuanya, ini juga nantinya mengingatkan kepada diri saya pribadi bahwa saya juga masih perlu banyak belajar dari teman-teman semuanya, dari para guru-guru kita, para dosen-dosen kita. Baik, untuk mengefisiensikan waktu akan saya share screen ya. Saya mohon izin untuk share screen. Oke. Sudah kelihatan nggih? Baik. Baik teman-teman semuanya. Nah, kita akan membahas mengenai proceeding ya. Jadi kita sering ya sebagai seorang akademisi, sebagai seorang mahasiswa, kita tentu sering mendengar istilah ini, proceeding. Sebetulnya apa itu proceeding? Kemudian manfaatnya itu apa? Bagaimana sih sebetulnya kita bisa melakukan proceeding? Nah, jadi saya akan memberikan beberapa tips ya, advice tentang proceeding. Tadi sudah disampaikan oleh pemateri satu, oleh Mas Jelani mengenai artikel ilmiah. Ya. Beliau sudah menyampaikan tadi panjang lebar tentang artikel ilmiah. Bagaimana kita menulis artikel yang baik, bahkan hingga publish di jurnal yang memiliki reputasi. Ya. Baik. Oke, proceeding adalah kumpulan dari paper akademis yang dipublikasikan dalam acara seminar akademis. Jadi sederhananya adalah proceeding hanya menerbitkan paper yang sudah diseminarkan dalam sebuah konferensi, dalam sebuah seminar. Jadi mengenai papernya, artikelnya, tadi sudah disampaikan oleh pemateri satu. Nah, jadi penulisannya kurang lebih hampir sama. Ya. Jadi artikel ilmiah. Nah, hanya begini bedanya. Supaya paper kita nanti bisa publish atau dipublikasikan, maka kita perlu menyeminarkan. Kita perlu menyampaikan kepada khalayak umum ya, kepada penyelenggara maupun kepada orang-orang yang terlibat dalam seminar itu juga mengenai artikel yang kita tulis. Jadi proceeding di sini ada dua, teman-teman semuanya. Ada proceeding nanti yang diterbitkan karena memang penelitian, murni penelitian. Yang kedua ada juga proceeding yang bisa diterbitkan karena pengabdian masyarakat. Nah, ini biasanya dari Bapak Ibu dosen ya, banyak sekali menerbitkan proceeding atau paper akademis yang diseminarkan kemudian diterbitkan, tetapi berdasarkan atau dilatar belakangi dari pengabdian yang dilakukan di suatu wilayah misalnya. Kemudian kalau kita di dunia pendidikan misalnya di sekolah-sekolah tertentu, nah itu ada. Nah,
Oke. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, paper yang akan diseminarkan dalam konferensi bisa berdasarkan dua hal. Yang pertama penelitian tentu, kemudian yang kedua pengabdian. Nah, penelitian ini pun nanti masih dibagi lagi, ada penelitian yang sifatnya kualitatif, ada juga yang sifatnya kuantitatif. Nah, ada yang sifatnya penelitian lapangan, ada yang sifatnya penelitian literatur ya, jadi literatur review ya. Hasil dari keduanya bisa maju ke proceeding tergantung dari aturan penyelenggara. Biasanya memang ada justru instansi-instansi tertentu yang memang menyelenggarakan program konferensi ya, proceeding ini untuk kedua hal ini. Nah, misalnya hanya untuk penelitian saja. Misalnya kemudian yang kedua hanya khusus untuk pengabdian saja. Nah, ini biasanya untuk internal ya, misalnya internal kampus. Nah, jadi hanya menyeminarkan hasil dari pengabdian dosen misalnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kita menulis paper untuk dipresentasikan dalam konferensi. Nah, saya sudah memberikan beberapa nasihat atau beberapa catatan, kurang lebih ada 6 hal nanti yang perlu kita cermati. Nggih. Yang pertama adalah temukan konferensi tujuan. Jadi sebelum kita mulai menyeminarkan, tentu kita harus menemukan dulu instansi yang memang menyelenggarakan suatu konferensi. Nah, tentu sesuai dengan tujuan kita. Kemudian yang kedua adalah melihat skop pembahasan secara komprehensif. Lalu yang ketiga, mulai menentukan tema yang akan diangkat. Kemudian yang keempat ya, menulis abstrak terkait tema yang sudah ditentukan secara tepat tentunya dan dikirim sesuai dengan waktu. Lalu yang kelima, rampungkan full paper sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dan yang terakhir adalah menyiapkan bahan dan mental pada acara inti konferensi. Mohon maaf, PowerPoint-nya nggak berpindah ya? Oh ya, GG sebentar, mohon maaf ya. Sudah bergerak sekarang? Oh ya, ya baik. Sudah. Mohon maaf kalau gitu gini saja, ya. Terima kasih sudah diingatkan. Baik, sekarang kita bahas satu persatu ya. Jadi kalau dalam bahasa Jawa kita uncei satu persatu. Oke, yang pertama begini. Menemukan seminar atau ajang konferensi yang akan dituju ya. Nah, tentu hal ini perlu kita gali secara dalam informasi-informasi terkait dengan proceeding konferensi nasional maupun internasional ya. Ada banyak sekali, apalagi seperti zaman sekarang ini banyak sekali kemudahan. Kita bisa menggunakan media sosial itu dengan arif, dengan bijaksana. Salah satunya sebagai seorang akademisi kita bisa mencari informasi terkait dengan adanya seminar, konferensi nasional maupun internasional dengan sosial media yang ada, misalnya Telegram, kemudian Instagram, ada juga Facebook, ada Google juga, dan lain sebagainya. Ya, tentu semua info yang kita cari harus relate ya, harus memang berkaitan dengan keilmuan kita. Kemudian yang kedua, melihat skop pembahasan yang ditawarkan dalam seminar. Jadi ketika kita sudah menemukan ajang seminar, konferensi nasional maupun internasional, maka kita lihat dulu skopnya. Apakah skop yang ditawarkan itu sesuai dengan keilmuan kita
ataukah tidak. Nah, atau justru dari pihak penyelenggara menyediakan multidisiplin ilmu ya. Jadi nanti lintas ilmu. Jadi lintas keilmuan kita bisa masuk di situ. Nah, hal ini penting untuk dilakukan karena linearitas penulisan paper kita terhadap disiplin ilmu kita itu penting untuk dikembangkan gitu. Nah, kecuali memang pihak penyelenggara tadi ya memberikan ruang untuk multidisiplin ilmu. Nah, nanti akan saya berikan contohnya, ada contohnya. Nah, ini misalnya contoh informasi seminar internasional ya dengan skop multidisiplin ilmu. Jadi berbagai keilmuan bisa masuk di sini, bisa submit di sini, ya, bisa mendaftar di sini. Nah, ini contoh proceeding dengan multidisiplin ilmu. Nah, ini yang terbaru teman-teman sekalian. Nah, ada International Conference ya. Ini diadakan di Manhattan di New York ya. Manhattan kita tahu terkenal dengan subway-nya ya, atau kereta bawah tanah. Nah, ini saya juga sudah submit satu judul dengan abstraknya, lengkap dengan abstraknya di konferensi ini. Hanya tinggal menunggu nanti pengumumannya. Gitu. Ini kurang lebih teman-teman contoh-contoh pamflet, flyer mengenai beberapa konferensi internasional yang memang rutin diadakan. Jadi memang konferensi internasional maupun nasional ya, itu memang rutin diadakan, setiap tahun mesti ada. Kemudian yang ketiga, fokus pada penentuan tema yang akan diangkat dalam seminar. Upayakan memilih tema yang menarik karena judul itu sangat menentukan ketertarikan reviewer terhadap paper kita nantinya. Nah, ini kalau bahasanya ya first impression ya. Jadi pandangan pertama itu memang luar biasa teman-teman semuanya. Nah, ini saya kira antum semuanya lebih paham lah soal ini. Jadi tapi pandangan kita kali ini adalah pandangan ilmiah jadi ya. Jadi jangan disalahartikan. Jadi seperti yang tadi Mas Jailan ini juga sampaikan, pemateri satu sampaikan bahwa memang memilih tema yang tepat, yang sangat menarik itu cukup penting. Jadi menjadi bagian yang cukup riskan. Nah, tentu teman-teman semuanya, tema-tema yang menarik yang bisa kita sesuaikan dengan skop keilmuan kita. Saya beri contoh begini. Misalnya tema-tema yang menarik itu bisa diangkat dengan melihat beberapa tanda. Misalnya isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan. Seperti contoh misalnya sekarang ketika masa pandemi ya, banyak sekali isu-isu yang sekarang sedang hangat diperbincangkan tentang learning loss. Nah, bagaimana keadaan siswa-siswi kita yang kemudian mengalami kemunduran. Nah, ini banyak sekali diangkat oleh beberapa peneliti ya, bahkan dari penelitiannya Engel ya, Pierre Engel ya, dia menyampaikan ada peningkatan sejumlah 60% terkait dengan learning loss. Nah, jadi di masa pandemi COVID-19 ini, khususnya di Eropa ya, itu penelitian dari University of Oxford. Kemudian yang kedua, isu-isu yang jarang disentuh justru ya. Nah, misalnya isu-isu tentang teman-teman disabilitas yang memang kurang sekali mendapatkan sentuhan perhatian. Nah, dan lain sebagainya itu juga bisa cukup menarik ya. Bisa diangkat kemudian dikemas sedemikian rupa ya, sehingga nanti bisa menjadi sesuatu yang cukup menarik. Nah, saya
sempat membaca salah satu tema yang menurut saya juga cukup menarik ya. Temanya ini cukup singkat. Ini juga kemarin ada dalam konferensi internasional. Kemudian saya baca karena memang sudah dipublish. Kemudian saya sempat membaca temanya. Ini cukup menarik. Hanya 3 kata, tetapi ya cukup menarik ya. Kadang kita tidak berpikir di situ. Temanya tentang smart skin technology. Nah, smart skin technology. Jadi teknologi pintar tentang kulit ya. Nah, ini singkat tetapi ya cukup menarik gitu. Apalagi diiriskan dengan teknologi. Nah, ini juga penting teman-teman sekalian. Kita sekarang hidup di abad 21 yang memang semuanya serba teknologi, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, semuanya kita merasakan ya bagaimana kemajuan teknologi itu begitu pesat ya. Bahkan kita sekarang bisa melakukan seminar tanpa harus bertemu, bertatap muka. Nah, ini juga menjadi satu irisan tema yang cukup menarik jika memang kita tarik dengan teknologi. Kemudian yang keempat adalah abstrak. Mulai menulis abstrak dengan serius sesuai dengan tema yang kita angkat. Abstrak akan menentukan apakah kita layak untuk lanjut ke konferensi atau tidak. Dalam proses ini, kita harus mampu membuat skema kecil tentang paper secara umum kita ya maksudnya, yang nantinya akan kita tulis secara utuh. Nah, abstrak yang ditulis menarik akan mampu membius reviewer untuk memberikan LOE kepada kita. Nah, jadi begini teman-teman semuanya. Ketika kita sudah mendapatkan informasi mengenai ajang konferensi tujuan, kemudian kita juga sudah melihat skopnya ada yang relate dengan keilmuan kita, kemudian kita juga sudah menentukan tema pembahasan apa yang akan kita sampaikan nanti di ajang konferensi itu. Lalu kita juga sudah menulis abstrak dengan baik, nah, sesuai dengan anjuran tadi pemateri 1 ya, bagaimana cara menulis abstrak yang baik, kemudian juga tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu bertele-tele, tetapi padat, tetapi mencakup isi-isi pokok yang memang nanti ada di dalam paper utuh kita. Nah, kita nanti setelah itu selesai, kemudian kita mengirimkan abstrak kita tentunya ke alamat email konferensi yang akan kita tuju. Kita nanti akan mendapatkan namanya LOE. LOE itu Letter of Acceptance namanya ya. Itu adalah surat pemberitahuan bahwa kita diterima. Bahwa paper kita diterima untuk, atau bahwa abstrak kita diterima untuk maju ke full paper, untuk maju ke proceeding nanti. Jadi memang secara resmi beberapa instansi memang menerbitkan LOE ya, khusus nanti akan dikirimkan ke email kita biasanya. Nah, ini contoh letter of acceptance. Nah, ini saya mendapatkan LOE dari Tokyo waktu itu ya, akhir tahun kemarin ya. Jadi saya sudah mengirimkan abstrak saya ke namanya IAFOR ya waktu itu. Nah, ini IAFOR ini International Academic Forum ya. Nah, ini memang pembahasannya waktu itu khusus mengenai pendidikan. Nah, di wilayah Asia Tenggara. Nah, kebetulan hostnya atau lokasinya berada di Tokyo, Jepang. Kemudian saya kirimkan dan kurang lebih sekitar 2 minggu ya waktu itu, kurang lebih, karena memang setiap konferensi nanti bisa berbeda tergantung nanti penyelenggaranya memberikan tenggang waktu itu berapa, antara batas waktu maksimal pengiriman dengan waktu pengumuman atau waktu pemberian LOE ini tadi. Waktu itu saya kurang lebih 2 minggu. Setelah 2 minggu kemudian diberikan LOE, alhamdulillah diterima ya untuk maju ke konferensi di Tokyo. Nah, ini salah satu kemudahan di zaman sekarang teman-teman semuanya. Jadi
pesan saya juga begini teman-teman, jangan kemudian kita sia-siakan beberapa kemudahan yang sekarang ini mudah sekali kita dapatkan ya, apalagi kita bisa melakukannya dengan online, juga banyak juga yang sekarang yang free ya, free of charge, jadi tidak perlu membayar. Nah, kita bisa mempublish atau meskipun kita tidak datang ke negara itu, paling tidak jejak kita, tulisan kita sudah sampai ke sana, sudah sampai ke Tokyo misalnya, sudah sampai ke Istanbul misalnya, sudah sampai ke New York misalnya. Itu akan menjadi satu kebanggaan tersendiri bagi kita sebagai seorang akademisi ya. Di samping itu nanti juga berguna untuk menunjang karir kita, karir akademik kita. Bagi saya sebagai mahasiswa S2 tentu ini juga sangat berpengaruh ya, karena ini menjadi salah satu syarat kelulusan kami di MPI UAD ya, konferensi mengikuti atau menyeminarkan paper di salah satu ajang konferensi internasional ya. Kemudian yang kelima teman-teman, finish full paper with the proper date. Nah, maksudnya begini, jadi merampungkan paper kita sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, ketika kita sudah mendapatkan LOA tadi ya, letter of acceptance, kemudian nanti kita diberikan tenggang waktu. Nah, kapan waktu maksimal pengumpulan full paper? Jadi usahakan atau upayakan mengumpulkan itu ya sebelum deadline terakhir waktu yang ditentukan oleh penyelenggara, oleh pihak penyelenggara. Oke. Penelitian pustaka maupun lapangan harus diselesaikan dan dikirimkan sesuai waktu yang ditentukan. Karena setelah presentasi, kita juga akan diberikan waktu untuk memperbaiki tulisan kita oleh editor sebelum dipublikasikan. Jadi tadi hampir mirip ya seperti apa yang disampaikan oleh pemateri 1, seperti kita submit di jurnal misalnya, di pengelola jurnal. Nah, ada juga nanti proses revisi ya. Nah, di sini pun kita juga ada nanti revisi. Setelah kita presentasi, kemudian paper kita juga diterima, full paper kita sudah selesai, kita nanti akan diberikan atau di email oleh penyelenggara untuk merevisi paper kita. Ada beberapa hal yang misalnya perlu direvisi sebelum dipublikasikan oleh penyelenggara. Nah, lalu yang terakhir teman-teman, dalam konferensi biasanya kita diberikan limited time ya untuk presentasi. Jadi kita punya waktu hanya terbatas, sekitar 10 menit. Bahkan saya pernah mengikuti satu konferensi ya internasional, tetapi di penyelenggaranya dari IAIN Maulana Malik Ibrahim Malang ya, itu hanya diberikan waktu 7 menit. Nah, ini hanya seperti orang kultum. Saya juga bingung. Ini seperti orang kultum, sedangkan materi yang ingin kita sampaikan cukup lumayan banyak ini. Ini bagaimana ini meringkas ini semuanya supaya cukup 7 menit ini. Akhirnya ya bagaimana caranya kita upayakan untuk bisa sesuai dengan waktunya. Maka siapkan mental kita dan buat bahan presentasi yang tepat dan juga akurat teman-teman. Jangan terlalu banyak bertele-tele dalam penyampaian. Kita menyampaikan apa yang memang perlu kita sampaikan, jadi to the point saja. Apa yang perlu kita sampaikan hasil dari penelitian kita, hasil dari pengabdian kita misalnya. Artinya bahwa semua bahan ataupun temuan penelitian kita dapat tersampaikan dengan baik. Nah, yang menjadi pokoknya itu yang penting tersampaikan. Karena nanti kita akan mendapatkan teguran jika memang sudah melampaui batasnya. Memang biasanya seperti itu ya. Misalnya sudah melewati 10 menit. Nanti oleh moderator biasanya ditegur. Kita diingatkan nanti bahwa kita sudah melebihi waktu dan mohon untuk lebih dipersingkat lagi presentasinya. Ini sering sekali terjadi. Bahkan di forum internasional pun saya juga sering menyaksikan hal ini ya. Banyak sekali para doktor, profesor juga yang memang mereka ingin menyampaikan penelitian mereka yang cukup luar biasa ya, yang cukup complicated ya, cukup beragam. Jadi sedangkan waktu yang diberikan hanya singkat
Jadi ya ini, jadi kejar-kejaran dengan waktu ini mungkin yang perlu dipertimbangkan ke depannya ya, supaya penyelenggara konferensi lebih bijaksana dalam memberikan waktu yang cukup kepada presenter. Nah, ini tambahan teman-teman, gunakan bahasa yang tepat dan juga mudah dipahami dalam presentasi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, tidak perlu bertele-tele, kita sampaikan sesuatu yang memang perlu kita sampaikan, hasil dari penelitian kita, hasil dari pengabdian kita, to the point kita sampaikan kepada audiens. Nah, gunakan bahasa yang tepat, yang mudah dipahami. Jadi pada poin intinya adalah apa yang ingin kita sampaikan kepada audiens itu bisa tersampaikan dengan baik. Mereka paham, mereka mengerti tentang hasil dari penelitian kita. Ini sedikit contoh teman-teman dari paper ya, proceeding. Nah, ini yang sebelah kiri ini pengabdian, kemudian yang sebelah kanan ini penelitian. Nah, yang sebelah kiri ini nasional, dan yang sebelah kanan ini internasional. Nah, ini contohnya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Oke, baik. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah bergabung dengan kami ya. Tentu kami sebagai penyelenggara juga belajar dari teman-teman semuanya. Kita saling belajar. Dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pagi ini menjadi satu keberkahan, menjadi ilmu yang bisa bermanfaat di beberapa waktu yang akan datang ya. Nah, gitu. Oke, tentu kami apresiasi atas kerjasamanya, atas apa yang teman-teman sumbangsihkan pagi ini. Dan mohon maaf teman-teman jika ada sesuatu yang keliru dari apa yang saya sampaikan, tentu itu kesalahan saya pribadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Musri Atmojo yang telah menguraikan panjang lebar terkait dengan proceeding. Sebelum kita lanjutkan ke acara question and answer atau tanya jawab, berikut pada kolom chat sudah saya sampaikan, sudah saya kirimkan link untuk presensi ya. Tolong di teman-teman yang tadi Mas nanti untuk pembuatan atau diterbitkan sertifikat gitu ya. Sebagai tambahan sedikit, jadi terkait dengan proceeding, mungkin ada teman-teman yang belum mengetahui bahwa salah satu yang harus kita persiapkan guna pelaksanaan ujian tesis besok gitu ya, itu salah satunya adalah sertifikat proceeding teman-teman gitu ya, baik itu di tingkat nasional maupun internasional. Jadi kita upayakan kalau bisa ya tingkat internasional gitu. Tapi toh kita misalnya hanya tingkat nasional pun tidak masalah, karena di sini ditulis harus memiliki sertifikat proceeding pada seminar nasional atau internasional. Kemudian yang kedua, kita harus mengikuti atau memiliki sertifikat seminar internasional yang dibuktikan dengan sertifikat. Jadi selain proceeding tadi, juga kita harus punya sertifikat tingkat internasional sebagai syarat ujian tesis. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki sertifikat TOEFL gitu ya, dengan nilai minimal atau skor minimal 475. Mungkin bisa nyicil sekarang ya teman-teman ya. Kemudian yang keempat sebagai syarat yang kita persiapkan untuk pelaksanaan ujian tesis yaitu memiliki sertifikat Prodamat. Kalau kaitannya dengan Prodamat ini kita nanti ada kerjasama dengan dosen seperti itu. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 11 kurang 5 menit, maka untuk sesi question and answer ini saya buka, atau tanya jawab, saya buka. Ini kalau saya lihat di kolom chat tidak ada pertanyaan ya, di sini hanya tadi minta Mas Muslim minta materi dan ini sudah dikirimkan.
Sudah ada ya Mas J sudah mengirimkan materi J? Atau Mas Musa juga sudah nih. Materinya yang Mas J ini baru Mas J nggak ya? Yang materi jurnal publikasi nggak? Untuk Mas Musa mungkin nanti bisa menyusul. Gitu. Nanti bisa di-share di kolom chat ini Mas Muslim. Biar nanti teman-teman bisa mempelajarinya. Baik, untuk sesi tanya jawab yang pertama, ini saya buka dua penanya. Baik, ya kaitannya dengan artikel, jurnal maupun proceeding. Jadi boleh bertanya dua-duanya, masing-masing satu pertanyaan seperti itu. Monggo, mungkin ada teman-teman yang tadi sudah menulis pertanyaan tapi belum disampaikan, kami persilahkan. Barangkali Pak Mubin, Mas Wisnu, Mbak Siti Nur, ya, monggo Mas Wisnu Nandar. Yo, di sini Mas banyak. Intaha, Mas Tian Husni, monggo. Ada Mas Yuke ya, ada Mas Ahnaf, Mas Eko, Mbak Sukma, ini ada Mbak Nurjana, Mas Oki, kami persilahkan monggo. Mas Faris, banyak banget ternyata ini. Yuk Mas Intaha, kemudian ada Mbak. Mohon izin bertanya Bu, karena sepertinya belum ada yang bertanya ini. Ya, monggo Nje, Mas Tian. Jadi untuk Mas Jailani, sahabat karib saya ini. Mas Jai, kaitannya dengan riset penelitian tentang baik skripsi maupun tesis, kita yang di S2 otomatis kan punya karya tulis atau skripsi waktu S1 ya, dan tesis ketika S2 yang sedang kita kerjakan ini atau bahkan yang sudah selesai. Bagaimanakah konsep untuk membentuk atau membuat agar tesis kita ini mampu kita jurnalkan, dan otomatis karena ini tesis ada yang kualitatif, kuantitatif maupun R&D, baiknya ke arah kemanakan, ataukah kita mau proceedingkan, walaupun nanti tetap outputnya tetap ke jurnal seperti itu, ataukah adakah kiat-kiat bagaimana cara membuat agar tesis kita ini mampu dijurnalkan, seperti itu. Terima kasih, mungkin itu dulu Bu, agar karya kita dapat bermanfaat dan dipublikasikan. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan dari teman kita, Mas Tian Husni Akbar, yaitu terkait dengan tesis atau skripsi mungkin ya, itu bagaimana konsep untuk membuat agar tesis yang kita buat ini bisa kita jurnalkan, apakah dengan melalui proceeding atau bagaimana, mungkin bisa diberi penjelasan sedikit oleh Mas Jailani. Monggo Mas Jailani. Nggih, terima kasih. Ini juga sahabat kami ini, Mas Tian Husni ini, juga publikasinya tidak kalah pentingnya juga di Magister Pendidikan Agama Islam. Awal memang kita bersama-sama teman-teman di semester 1 itu, wah pokoknya kejar ini ya, kayak saya terus. Jadi termasuk Mas Husni ini diterima di jurnal apa Mas? Di jurnal Intiqat, jurnal UMSU ya. Ya. Oke, pertanyaannya bagus sekali tadi Mas Husni. Ya, pengalaman saya sudah melakukan
skripsi saya ya, skripsi saya itu kemarin coba saya kirim, namun di proceeding Mas ya, namun di proceeding. Jadi skripsi saja itu bisa jadi dua judul ya, tergantung kita bagaimana cara mengolah luaran judul itu ataupun membuat judul itu menarik ya. Jadi bahkan satu tesis ini ya, kalau dilihat dari tesis kita seumpama contoh di RND bermodel pengembangan, biasanya di situ rumusan masalah A-nya pengembangan dan yang kedua biasanya efektivitas. Nah, nanti kita kirim coba di jurnal pendidikan ataupun yang skup atau bidangnya di pendidikan Islam, kita kirim di jurnal pendidikan Islam seumpama di UIN Sunan Kalijaga, atau yang mau ke Scopus ataupun Q1 barangkali bisa di Ejere ya, seperti yang saya sampaikan Pak Siyadi itu kemarin saya kirim artikel saya di jurnal As-Sakofah Global Science punya orang Malaysia, University Malaysia, baru in review dapat kode ya Mas. Kalau di jurnal Scopus itu tidak seperti jurnal OJS Sinta 2, OJS Sinta 3. Apa itu model-modelnya itu Mas? Jai, OJS Sinta 2. Ya nanti kita cari lagi di beda-beda memang. Kalau di jurnal internasional itu biasanya tidak pakai itu, kita hanya kirim melalui email. Nah, kembali lagi kepada tadi, ini contoh skripsi saya yang publish di proceeding namun ya, Mas Husni. Ini kemarin saya kirim di sini di semester 2 itu. Ini skripsi saya ini. Mana? Ya, bentar. Oke. Ya, ini. Ini isim fa'il dalam kitab Al-Amsilah At-Tasrifiyah, implikasinya terhadap Al-Quran surat Al-Baqarah, pendekatan morfosemantik. Nah ini autornya Muhammad Jailani, Betty Mauli Rosa Bustam Stuyadi. Jadi ini apa? Ini skripsi saya Mas Husni. Ini ada juga saya submit di jurnal Sinta juga, di jurnal Suhub, namun ditolak ya luaran ini. Namun fokus ke ilmu linguistiknya saja. Saya ambil di semantik. Nah, jadi skripsi saya dulu itu bisa Mas Husni dibuat penelitian. Namun kalau yang baru diterima dan publish ini di proceeding saja di Universitas Sunan Muria di Semarang ini, di Kudus ya Kudus. Dalam Teaching Linguistic Culture Education Konferensi. Kata Mas Musli tadi itu, kita punya tema, kita punya judul, itu juga harus bagus dan melihat lagi fokus skup ataupun aim skupnya, skup aim skupnya, ya fokus skupnya. Jadi kalau bahasa Arab ya kita tetap bahasa Arab. Terus bagaimana cara mengkonsepnya, yang berapa lembar itu dalam skripsi ataupun tesis kita itu. Kalau tesis saya beri contoh saja dulu ya. Ini juga sebagai jadi bahan diskusi kita atau belum tentu karena saya juga masih taraf belajar di MPAI. Kalau dari Pak Jamal, kalau tidak salah di mata kuliah pendidikan bahasa Arab itu rumusan masalah kalau kita punya dua itu, kalau pengembangan sebenarnya pengembangan saja itu sudah cukup untuk dijadikan jurnal ya. Kalau pengembangan cuma bahasa Arab bisa barangkali ke jurnal saya ini Arabiyatuna ataupun jurnal yang tidak berbayar saja barangkali kalau bisa. Kalau tidak berbayar kan kita free. Kita cari Sinta 3, Sinta 4 sebenarnya sudah bagus ya. Sinta 2 kalaupun kita bayar kan ya pengalaman, namun tetap diganti oleh editor. Alhamdulillah kemarin ada pengalaman diganti biayanya oleh editor Mas Husni. Itu jadi kalau di rumusan masalahnya pengembangan kita draft dalam bentuk kerangka artikel itu bentuk dengan seperti jurnal, menyesuaikan dengan jurnal tujuan, imrat kayak ataupun klasik kayak itu menyesuaikan. Terus
di rumusan masalah B-nya itu malah jadi nanti bisa jadi 3 artikel itu untuk dijadikan bahan penelitian kita. Kalau yang efektivitas bagaimana? Kalau yang efektivitas kita menghitung dari uji normalitas, itu kan bisa nanti dibuat contoh dalam pokok masalahnya. Pokok masalah ini untuk menghasilkan hasil peserta didik di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta menggunakan data analisis kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nanti kita jelaskan lagi di kelas kontrol itu bla 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 kita menggunakan media atau produk kita. Sedangkan di kelas di kelas kontrol itu kita tidak menggunakan media atau produk kita, namun di kelas eksperimen kita sampaikan di situ kita menggunakan media ataupun tambahan RPP. Di situ nanti juga kita kaitkan juga di hasil normalitas ataupun homogenitasnya serta uji T-nya kita juga cantumkan data SPSS-nya itu. Kalau kita menggunakan SPSS contoh SPSS 2,1 sumbama. Kalau di pengembangan kita taruh juga sumbama. Seperti artikel saya ini, sebentar Mas Husni ya. Ini saya juga punya artikel, tapi agak lama ya ini di jurnal Tadris Lampung ya, Tadris Lampung. Udah saya ingat ini. Ini luaran, ini bermodel RND ya. RND, bermodel RND, Mas Husni. Jadi apa bermodel RND itu? Ya kalau kita cukup sadar di pengembangan, ya kita kaitkan juga dengan uji validasi. Seumpama uji validasi materi A, mendapatkan data ini menyesuaikan dengan tabulasi skor, bla 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 bla. Uji validasi dari materi ataupun media ataupun desain produk ini bla 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 bla. Itu untuk apa? Ya kita sampaikan di situ berupa data, nanti dikemas atau dibalut dengan teori-teori di pembahasan itu sudah cukup sebenarnya. Malah justru pengalaman ya, kalau yang penelitiannya itu berbasis data angka, itu biasanya sangat simpel daripada yang bermodel sosial, data-data kualitatif itu kalau kata Ustadz Jamal, kalau memang belum tetap masih kurang, kalaupun masih tambah data tetap kurang, tambah lagi data, tambah lagi kualitatif, menyesuaikan ini cakupan masalah, cakupan teori, cakupan analisis. Nah itu sebagai apa? Sebagai penguat kita, Mas Husni ya. Nah, jadi kalau untuk saya konsep itu yang dijadikan sebagai tindak lanjut penelitian ataupun luaran publikasi kita. Jadi monggo, barangkali Mas Husni punya adik tingkat ataupun punya teman, ya monggo dimanfaatkan skripsinya itu. Seperti saya tadi itu, saya menggunakan di proceeding itu di mana? Di kampus UIN Kudus, kampus Muria Kudus, ya Muria Kudus, Jawa Tengah. Nah, itu pernah saya kirim ke sana dan alhamdulillah sampai publish. Mungkin itu saja untuk saya, Mas Husni ya. Barangkali nanti juga di lain waktu kita bisa sambung kembali. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang Jailani. Karena memang kalau sudah masuk proceeding harus sabar, Mas. Saya itu masukan sudah hampir 3 bulan ya, sekedar sharing sudah 3 bulan sudah konferensi, namun belum publish juga sampai sekarang, masih nunggu kabar. Terima kasih Mas Jailani atas sharingnya. Ya. Baik, demikian jawaban dari Mas Jailani. Kalau mungkin bagi Mas Husni kalau belum puas nanti bisa ketemu ya Mas ya di kampus 2. Oh. Mas Mus. Baik, yang lain monggo kalau ada pertanyaan. Sementara menunggu, ini di kolom chat sudah ada pertanyaan yang masuk dari Mbak Nurjanah ya. Saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, bagaimana kiat-kiat agar lebih giat lagi dalam menulis dan ketika membaca beberapa referensi tentu nanti ada kesamaan. Kira-kira langkah yang sangat efektif
untuk parafrase jurnal agar menjadi jurnal yang sangat berkualitas itu bagaimana? Berarti ini karena kaitannya dengan jurnal, ini masih Mas Jailani yang belum menjelaskan lagi. Monggo Mas Jailani. Jadi kiat-kiat apa agar ini dalam hal parafrase ini Mas, parafrase jurnal agar menjadi jurnal yang berkualitas itu bagaimana? Monggo Mas Jailani. Jana. Oke, terima kasih kepada Mbak Nurjana. Ini kiat-kiat untuk biar kita tidak terkena plagiarisme, ya. Oke, Assalamualaikum. Izin bertanya bagaimana kiat-kiat biar lebih lagi dalam menulis dan ketika membaca beberapa referensi satu, tentu nanti ada kesamaan. Kalau biasanya ini maksudnya saya paham untuk Mbak Nurjana ini ya. Jadi bagaimana kita terhindar dari plagiarisme itu? Jadi begini, kita seumpama ya, kata saya tadi, baca 10 artikel. Nah, kita pahami dulu pokoknya, pokok. Kalau kita ingin menulis tentang biasanya yang paling banyak terkena plagiarisme itu ketika kita menulis artikel yang berbau kajian pustaka, ya. Berbau kajian pustaka itu bagaimana, Mas Jai? Literatur review, lebih banyak literatur reviewnya. Metodenya kajian pustaka, menjaring 10 artikel seperti ini. Lagi saya share lagi artikel saya yang baru asiptit kemarin ya, dari Yain Curup. Namun artikel ini memang masih taraf harus pengembangan ya Mbak ya. Mana ya ini? Perbaikan. Ini cara juga saya juga beri teknik Anda biar bagaimana kita cepat memberi asiptit oleh editor atau reviewer ya. Jadi kalau modelnya seperti ini nih Mbak Nurjana ya, ini kan membedah hermeneutika perspektif ilmuwan muslim modern, korelasinya dalam studi ilmu hadis. Maksudnya bagaimana Mas Jai? Jika sudah dikaitkan dengan ini kajian pustaka ini kajian pustaka. Nah, cara memparafrase bagaimana ketika kita menulis dari 10 artikel itu, tekniknya kita seperti ini dulu, tekniknya seperti ini, buat seperti ini, jadi buat kita jadi diseparuhkan ataupun kita langsung baca artikel-artikel itu yang relevan dengan judul kita. Namun tidak menulis utuh ya, sumbama di sini sejatinya orang Islam memiliki pedoman hidup dalam menjalani kehidupan di dunia. Anda jangan tulis sejatinya orang Islam memiliki pedoman hidup. Habis kita itu dari mesin semialiriti itu, merah semua itu. Ketika sudah merah itu nggak karu-karuan itu. Kalau masih biru, hijau, itu masih cuman ya juga tidak kuat. Nah, itu. Ini kuning-kuning apa maksudnya ini? Ini artikel saya yang saya bagian revisi. Jadi Anda biar tidak terkena itu buat seperti ini Mbak ya. Jadi buat draft seperti ini. Untuk apa? Mempermudah reviewer itu membaca artikel kita. Jadi tidak jenuh ataupun monoton membacanya. Oh ternyata seperti ini metodenya. Pendekatan pada penelitian ini adalah berbasis kajian pustaka atau library riset ya, dengan dikuatkan beberapa referensi dan data teori secara padat. Penelitian ini adalah kualitatif yang fokus tentang kajian-kajian hermeneutika, ilmuwan muslim modern, hadis. Jadi ada 3 di sini. Nah, saya juga cantumkan di bawah itu. Dari sebanyak 60 artikel dalam jurnal, apakah iya dibaca semua Mas Jai? Ya dibaca abstraknya itu dengan pembahasannya. Cuman dari 60 artikel itu dijaring ada 20 artikel saja yang relevan dengan penelitian kita. Nah, itu barangkali yang untuk menghindari kita dari self plagiarisme ataupun kesamaan-kesamaan dengan penelitian orang lain. Jadi kalau seumpama yang sangat mendasar itu begini cara menghindari. Contoh pemahaman hermeneutika dapat dipahami bahwa kerja hermeneutika adalah kajian kita seperti ini.
Jangan ditulis seperti ini maksudnya ya. Maksudnya seperti ini. Hermeneutika berarti metode yang digunakan dalam menganalisis studi hadis atau studi Al-Quran. Kalau yang di artikel sebelumnya ke Al-Quran, kita fokus ke hadis karena di judul kita itu sudah hadis, ataupun tujuan novelty kita itu tentang studi hadis ataupun living hadis. Nah, begitu. Jadi mesin pencari itu, wah ini artikelnya tidak hanya sekedar pasang comot atau pasang ambil ini ambil itu ya begitu. Nanti dikuatkan dengan referensi itu. Ya. Jadi kata Pak Suyadi ataupun Pak dosen-dosen itu semakin bagus punya referensi yang relevan yang betul-betul sesuai, karena saya juga banyak masukan. Jangan hanya pasang referensi, ngambil dari ini, ngambil terus dipasang, itu juga tidak bagus karena nanti juga ada teguran dari reviewer ataupun dalam basis penelitian. Justru kalau di abstrak itu seperti ini saja nanti buatnya. Berkembangnya kajian keislaman di masa modern mempengaruhi teknologi informasi dan ilmu pengetahuan hadis berkembang begitu pesat. Salah satunya dibuktikan dengan basis penelitian di tahun 2021-2022 dengan Google Scholar atau Science Direct. Banyak akademisi yang merespon. Ketika sudah diberi seperti ini, insya Allah ya, atau ada lagi pokok masalah kita. Artinya pertama itu kata Mas Mus tadi, buat jatuh hati pandangan pertama para reviewer itu apa gitu. Wah ini saya sempat wah ini penelitian ini sangat berdedikasi ataupun berimplikasi terhadap pengembangan di masa kini, terkhusus di masa COVID-19. Oke, itu saja mungkin Mbak Wiji cara kita parafrase ya, cara tidak menyedikitkan ataupun menjadi berkurang kesamaan dalam tulisan kita ataupun penelitian kita. Baik. Baik, terima kasih Mas Janani. Ini yang pertanyaan yang kedua yang belum terjawab ini. Kiat-kiat apa kiat-kiat agar lebih giat lagi dalam menulis? Sedikit mungkin bisa sepatah dua patah kata. Kiat-kiat agar lebih giat dalam menulis, Mas. Oh, gitu. Kiat-kiat biar lebih giat untuk menulis publikasi ilmiah. Punya tujuan hidup dulu, punya tujuan kita ya. Kalau saya itu, ini udah masuk dalam ranah pribadi nih. Tidak apa-apa. Ya kita karena kita itu hidup di dunia ini tidak lepas dari model, tidak lepas dari spiritual, Mbak Nurjana ya. Spiritual itu apa? Kalau dalam Taufik Pasya itu dalam neurospiritualnya itu spiritual sangat penting dalam kehidupan kita. Kita orang hidup, kita punya keluarga, punya istri, punya anak, punya segalanya, punya kehidupan, punya perantara, itu tidak lepas dari peran Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ kalau saya mengatakan spiritual itu yang membuat kita itu lebih dekat dengan tujuan kita. Karena ketika kita punya spiritual itu semakin bagus dengan dikuatkan dengan puasa sunnah, dengan sholat malam, dengan takdim kepada dosen, meskipun kata dosen kita suruh buat artikel ini, itu kita tulis dengan benar, kita tulis dengan meskipun banyak revisi atau ini kurang bagus Mas. Nah, dulu saya semester 1 sempat ada 9 kali ya dari Pak Suyadi itu dikembalikan. Itu pengalaman saya mau belajar artikel di semester 1 itu Mbak ya. Oleh Ustadz Suyadi bahkan pernah 9, bahkan pernah bimbingan tesis juga dengan pembimbing ya. Itu pernah diberi ya seperti itu. Namun kita tetap kuat dan biasanya itu merefresh dari otak hingga seluruh tubuh kita, sekujur tubuh kita itu kita tergerak itu dengan adanya cita-cita. Nah, kalau saya publikasi ilmiah ini memang penting karena sebagai syarat peningkatan barangkali karir saya ataupun tujuan saya Mbak. Jadi ya sesuai kata saya tadi itu di MPA itu sesuai dengan harapan saya, dengan tujuan memang kuliah saya begitu. Jadi
dengan adanya publikasi ini, karena dulu memang saya itu di sastra Arab ya. Di sastra Arab memang saya lebih fokus ke puisi, syair-syair Arab. Namun dulu di waktu S1 belum ada. Bahkan sebagai syarat lulus skripsi itu di angkatan saya belum ada. Tapi katanya adik tingkat itu sudah diwajibkan publis di jurnal publikasi. Oke, itu saja barangkali Mbak Widya atau Mas Muslim nanti bisa menambahkan karena pengalaman beliau juga luar biasa ya. Orang-orang Palembang biasanya juga sangat oke. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Jalani. Jadi pertanyaan Mbak Nurjana sudah terjawab semua ya Mbak ya. Nanti kalau belum puas boleh bisa langsung japri beliau. Ada pertanyaan lagi? Masih kami beri waktu.